Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, wa muqawwilil layli 'alan nahar. Tadbiratan liulil qulubi wal absar, wa tadbiratan wa tabsiratan lidawil uquli wal ihtibar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar madada ni'amillahi wa iqwalih amma ba'du. Ingkang sami-sami kawula panjenengan mulyakaken, ingkang sami-sami kawula panjenengan hormati, ingkang selalu kawula panjenengan dongaaken mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring kemuliaan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah, diperlancar semua urusan dunia dan juga urusan akhiratnya. Para habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh, mereka dados penerus penyambung lidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Pak Habib ingkang sakmenika dalam perjalanan, mugi-mugi pun paling selamat dengan Allah. Amin. Mugi Al-Habib Fahmi bin Abdullah As-Segaf, panjenenganipun Al-Ustaz Abdul Wahid, dan sedanten kemawon para kiai, para sepuh yang boten saged dalam sebataken setunggal menapa setunggal. Estu boten ngurangi rasa ingin, rasa hormat dhateng panjenenganipun sedaya. Jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama Ranting Sidoarjo. Dari semua yang hadir, para rawuh, hadirin, hadirat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Masya Allah, insya Allah kawula panjenengan menika estu-estu angsal bapak yang dipun Kanjeng Nabi wong sing selawat dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setinten paling boten setunggal ewu lam yamut boten bakal sedo illa kecuali yara maq'adahu fil jannah, kecuali telah melihat tempat duduknya di surga. Allahumma insya Allah kawula panjenengan kanthi sholawat dhateng Kanjeng Nabi menika estu-estu
dipun kangsaraken perkawis dunya perkawis akhirat. Allahumma para ramu ingkang kawula mulyakaken, sholawat dhateng hamba Allah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ingkang punapa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Sindud Durar, beliau mengatakan, Sallu ala nuril ladzi araja as-sama, ya fawza man shalla alaihi wa sallama. Nggih. Dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ndawuhaken ayo padha sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, datang nur yang dimana cahaya itu telah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menembus daripada langit-langitnya Allah, tembus bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya fawzaman shalla alaihi wa sallama, sungguh beruntung bagi orang yang mau sholawat datang Kanjeng Nabi, ugi urut salam kalian Kanjeng. Sholawat ala Nabi Muhammad. Semangat satu nggih. Masyaallah. Iki lek sampama lek pengin sae malih majlis e. Pengin sae kok mboten majlis e. Lek sampun jenengan pengin sae malih majlisipun, sing ngomong diumpet dhisik. Gantosan ingkang ngomong. Jenengan midhanetaken kanthi estu-estu dengan niki kadose sing ken dawuh jenengan niki sampai mati niki Pak. Bu, niki kula mati niki mau. Berarti kan jenengan riyen ken dawuh ngoten apa pripun? Ngoten? Lan boten tolong diempet riyen lek rasan-rasane. Kersane tambah barokah, bahaya. Kurangnya adab di dalam majelis akan berdampak menghilangkan keberkahannya. Di antara adab terbesar dalam sebuah majelis ilmu adalah husnul istimah. Sing apik lek ngrungokne insaf meneng. Allahumma pilih wonten keliling kula panjenengan sing ngomong ditegur. Oke. Betul ya? Keranten apa? Ingkang badhe kula cerita akan niki tentang Kanjeng Nabi. Jenengan kurang nopo? Ketika disebutkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok kemudian kawula panjenengan masih memilih berbicara selain mendengarkan tentang Kanjeng Nabi? Maka niki kurang sae kalau seandainya kalau panjenengan boten Bapak nggih, insyaallah nggih. Para ramu ingkang kawula mulyakaken, dawuhipun Habib Ali niku ya fawzaman shalla alaihi wasallam, beruntung bagi mereka-mereka yang lisannya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ramu, wow, beliau dawuhaken adalah nur Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi menika dilaksanakan di bulan Rajab yang dimana menambahkan kemuliaan bulan Rajab menika. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulia makhluk,
yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah ciptakan, bahkan melebihi seluruh malaikat, seluruh para nabi dan seluruh para rasul, seluruh para makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad, sebuah magam mukalamah sekaligus magam al-musyahadah, sakit mirsani Gusti Allah. Kita bahas nanti. Diabadikan kejadian Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Datang surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Orang ingkang kawula mulyakaken niki ngaji saayat mawon. Nggih. Gusti Allah memulai pengabadian tentang kejadian Isra menika di dalam Al-Quran dengan kalimat subhana. Orang kalau sudah Allah menceritakan di dalam Al-Quran, maka ketika ada orang yang meragukan kejadian ini, hukumnya apa? Kufur. Jenengan percaya betul mboten Kanjeng Nabi diperjalankan Isra? Percaya mantep, boten keraguan esku napa mboten? Bilih kok wonten ragune berarti kawula panjenengan berpotensi kufur. Kenapa? Karena tidak meyakini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini dawuhipun para ulama. Adapun kok ana sing ragu bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, bertemu dengan Allah ketika Mi'raj, maka tidak seberat masalah Isra. Kenapa? Tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran kisahnya. Apa tidak ada dalam Al-Quran? Ada. Di dalam surat An-Najm disebutkan tentang Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad, tapi disingkat, boten dijelaskan secara jelas. Tapi didukung dengan hadis yang statusnya mutawatir. Ingkang dipun dawuhaken kalih para ulama, hadis mutawatir menika adalah hadis yang paling kuat ngluwihi hadis sahih. Mutawatir niku napa? Banyak riwayat yang meriwayatkan. Dan kualitas hadis yang bagus niku jenenge tawatur. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, di hadis-hadis mutawatir banyak disebutkan tentang kejadian Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Kok ono keraguan bagi seorang hamba tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuanipun Kanjeng Nabi Muhammad datang Gusti Allah, melihatnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kok ono keraguan di situ? Faqat tafassak, akan terjerumus kepada kefasikan. Niki pendapat jumhurul ulama, pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nanti pembahasannya tentang Mi'raj itu tuh. Saat ini kita bahas tentang Isra, karena niki momentumnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab niku memang bulan yang identik warga Nahdliyin menika selalu bergembira dengan peringatan Isra dan Mi'rajipun Kanjeng. Kenapa kita selalu memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad? Karena malam Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang terindah, adalah malam yang teristimewa bagi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada satu hari, tidak ada satu malam yang lebih membahagiakan kanjeng Nabi Muhammad melebihi hari dan malam Isra dan Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kebahagiaan kanjeng Nabi adalah kebahagiaan kula panjenengan. Nggih bagaimana? Sampai nek ada bojo Pak, bojo sing ayu, bojo jenengan kabeh ayu wae. Lek gak ada bahaya. Jenengan gak ada istri punya hari spesial atau punya kejadian spesial. Sementara jenengan mencintai istri jenengan Pak. Terus begitu istri jenengan itu kena perkara yang membuat dia bahagia, jenengan melu bahagia apa? Padahal jenengan tidak mendapatkan itu. Tapi melihat istri Anda yang Anda cintai bahagia, jenengan bahagia apa? Kenapa? Karena Anda mencintainya. Begitu pula sebaliknya, ngaten nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bahagia maka umatnya sangat-sangat berbahagia. Walaupun sebenarnya hari atau malam yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad bukan Isra Mi'raj, ora bakal jenengan diisrakan, wala bakal jenengan itu di Mi'raj. Sing Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teristimewa adalah hari kelahiran Kanjeng Nabi. Walaupun ulama mengatakan paling istimewanya bagi umat Nabi Muhammad malam yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah Lailatul Qadar. Nggih napa Qadar? Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Malam yang paling istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah malam kelahiran kanjeng Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul. Kenapa tak demikian? Maka di wong nahdiyin, wong ahli sunnah wal jamaah senengane memperingati Mauludan. Maulid Nabi. Kenapa memang malam itu adalah malam teristimewa? Loh, kan sudah jelas deh. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran bahwasanya malam yang paling luar biasa adalah Lailatul Qadar. Adalah malam yang khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Gimana bagaimana? Tapi kita harus tahu bahwa tidak akan ada kejadian atau pemberian Lailatul Qadar, pemberian daripada kemuliaan malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab, malam-malam yang lain sebagainya, Arafah dan lain sebagainya, kecuali kalau sudah lahir Kanjeng. Sebabnya adalah karena lahiripun Kanjeng. Maka ulama mengatakan berarti malam yang paling istimewa, yang paling mulia adalah malam dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wadhkur salat ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para yang Allah muliakan, malam Isra menikah disebutkan di dalam Al-Quran dan Allah menyebutkan dengan kalimat subhana. Kalimat subhana ini menunjukkan kalimat idza jaa amrun ajib. Ketika datang satu perkara yang membuat takjub, itu biasanya diucapkan subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa yang akan Allah ceritakan menikah adalah perkara yang ajib, perkara yang tidak dapat dinalar, perkara yang tidak hanya cukup untuk didengarkan dan ditelaah, akan tetapi perkara ini butuh dengan yang namanya al-iman. Iman datang Gusti sekaligus sebagai kalimat tanzih.
daripada apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketidakmampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, akan aku ceritakan perkara yang sangat luar biasa, yang dimana hanya atas kemampuan Allah ini bisa terjadi. Ulama lagi di antara yang Az-Zamrakani mengatakan karena orang-orang kafir mereka bakal tidak mempercayai kejadian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala bertasbih untuk meyakinkan bahwa kejadian ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi alladzi Allah asra. Asra itu dari bahasa asra yusri isra'an, atau sama dengan sara yasri siroyatan, artinya perjalanan. Kalau asra memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Alladzi. Sinten alladzi? Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti sing jalan itu sanes Kanjeng Nabi, tapi yang memperjalankan itu adalah Gusti Allah. Lek Kanjeng Nabi Muhammad Isra sendiri tidak mungkin. Dengan kuasanya Nabi Muhammad mboten ngomong. Nabi Muhammad hamba, Nabi Muhammad menungso. Tapi kalau sudah Allah yang bertindak, maka apapun dapat terjadi. Ngerti nggih? Alladzi asra bi 'abdihi. Iki dibahas mawon sepenggal-sepenggal. Bi 'abdihi dengan lafaz ba. Ba menika menunjukkan lita'ati. Artinya yang memperjalankan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan abdunnya. Bukan abdunnya, tapi kuasa murni, kuasa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abdihi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra bukan dengan Muhammad, bukan bi Muhammad, bukan bi Ahmad, bukan bi Taha, bukan bi Muzammil, bukan bi Mudaththir, bukan dengan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, akan tetapi Allah menyebutkan dengan abdihi. Dan mriki kata hikmah. Kenapa Allah menyebutkan dengan kalimat abdun? Setunggal hikmahipun dawuhipun para ulama, karena Allah mencintai, sayang kalih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, sayang kalih kawula panjenengan kabeh. Kenapa? Karena khawatir ketika Allah menyebutkan tentang kemuliaan, keistimewaan, keajaiban, mukjizat yang Allah berikan datang Kanjeng Nabi Muhammad, lajeng kawula panjenengan nanti sampai terjadi seperti umatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan sebuah kekuatan untuk dapat menghidupkan orang yang mati. Lalu sembahana tiang ingkang gerah disuwuk oleh Nabi Isa langsung mari seketika. Lalu sebagaimana, tapi kejadian yang demikian itu para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Nabi Allah Isa tidak memiliki seorang ayah, lahir dari seorang ibu yang salehah Siti Maryam, lahir tanpa ayah, tanpa ada disentuh laki-laki. Para rawuh, niki mukjizat akhir yang kejadian yang seperti itu dijadikan dalil bagi pengikut Nabi Isa yang maghrur, yang tertipu, kemudian mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Akhirnya tidak mengakui Nabi Isa sebagai hamba lagi. Kenapa istimewa? Berarti ini adalah Tuhan, anaknya Tuhan. Tuhan itu wonten telu jarene. Apa gak tukaran apa?
Si Toy pengen udan, saya pengen panas, kelan-kelan, itu sudise. Susah. Nah, billahi min Allah tresno datang umatipun Kanjeng Nabi boten pengin wonten sing nuhankan Nabi Muhammad. Nggih. Kono saumpama niki wong-wong niki di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jarine kula panjenengan iki nyembah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya berarti gak ngaji, Pak. Nggih. Sopo sing nyembah Kanjeng Nabi Muhammad? Wong jelas sebutaken dhateng Al-Qur'an Nabi Muhammad kaya napa kemawon tetep abdun. Tetap hamba-Nya Gusti. Tapi hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang diakui oleh Allah kehambaannya. Maka hikmah yang pertama adalah karena tresno Gusti. Paham ya? Dipun catet niki. Karena tresno Gusti Allah boten pengin kula panjenengan sampai kemudian menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan karena keistimewaan yang Allah berikan datang Kanjeng Nabi Muhammad. Niki setunggal. Hikmah ingkang nomor kali. Kenapa kok disebut abdun? Abdihi niku wau karena Allah memang sedang memuji Nabi Muhammad. Kalau hamba niku dinisbatkan kepada selain Allah niku adalah rendah. Budake Pak Min. Rendah napa mulya? Rendah napa mulya? Tapi kalau hambanya Allah rendah napa mulia? Para rawuh sopir niku lak biasa. Niki teng mriki wonten sopir nggih. Kula niki termasuk sopir. Kula nyupir dia Mbak, kalian sopir. Sing kula supiri niku Gusti niku. Nggih. Loh, sopir niku lak biasa. Tapi bahasa sopir niku dinisbatkan kepada sopir nipun presiden, kira-kira niku mulia apa mboten? Lek sopir bangunan mungkin gajinya 1 bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta paling-paling 1 bulan. Nggih. Lek sopir presiden sakulan piro, Pak? Sallallahu Nabi Muhammad. Lek sopir angkot mungkin pakaian kotor lusuh pantes. Tapi lek sopir presiden kalau manten kalah Pak mantene. Gawe dasi, rambut klimis, parfum wangi, sepatu kinclong. Wis koyo direktur. Kenapa sopir presiden? Walaupun sopir tapi dados mulia. Kenapa sopir presiden? Paham apa bagaimana? Lah sementara Allah menisbatkan Kanjeng Nabi menika datang Gusti Allah menika mulia apa mboten? Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya ulama menyebutkan abduhu hak menika niki namine idhofah dhamir hak yang digandengkan dengan abdun. Niku namanya idhofah litasyrif, sebuah penyangkutan untuk apa? Untuk memuliakan. Karena magam al-ubudiyah adalah a'lal magam, a'lal maratib fil magam. Paling martabat, paling dhuwur dhewe itu adalah magam ubudiyah. Paham nggih? Makane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, beliau niku natos dawuhaken antal wahid fis sama wa anal wahid fil ard. Niki lek wong boten paham dengan siakul kalam ini bahaya. Mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik. Kenapa? Karena beliau mengatakan engkau ya Allah adalah yang nomor 1 di langit sementara aku yang nomor 1 di bumi. Seakan-akan Allah Tuhan langit sementara Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Tuhan bumi. Saudara Nabi Muhammad. Padahal maksud makna daripada kalimat beliau itu adalah antal wahid fil uluhiyah wa anal wahid fil ubudiyah. Engkau ya Allah adalah yang paling top,
adalah yang paling mulia daripada segala bentuk ketuhananmu, sementara aku ya Allah adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan daripada ubudiyah, seorang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu. Salah apa badan ya kalian? Salah apa badan? Para rawuh, kawula panjenengan menika selama ini memberi anak-anak nama anak-anak kawula panjenengan dengan Abdullah, dengan Abdul Ghafur, dengan Abdul Qahar, dengan Abdul. Memang itu sebaik-baiknya nama. Khairul asma ma'ubida wa ma'humida, yang dinisbatkan penghambaan atau yang ada pujian, Muhammad, Ahmad, Hamid dan lain sebagainya. Itu paling bagus-bagusnya nama. Dia nama bagaimana? Tapi ketika kawula panjenengan menika mengaku sebagai hamba, apakah kawula panjenengan menika telah betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi penghambaan kita kepada Allah? Halo. Hambane Gusti Allah tenanan apa mboten? Ngomong nggih, tapi kadang-kadang salate mboten khusyuk. Hamba model apa, Pak? Ngomong hambane Gusti Allah, tapi Allah jelas melarang maksiat, tetap maksiat. Hamba model apa? Maka tidak diakui oleh Allah. Naudzubillah min dzalik, kalau seakan-akan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW telah betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanipun Gusti Allah. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau niku ngantos dawuh datang setunggal bait qasidahipun. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup bagiku pengetahuan Allah Subhanahu wa taala min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan juga dari usaha-usahaku. Napa sing kula pilih? Gusti Allah pun cukup ngertos. Pak, Gusti Allah niku sumerep napa mboten hajatipun kula panjenengan? Jenengan butuh duit ngoten Gusti Allah pirsa napa mboten? Walaupun jenengan mboten nyuwun dhateng Gusti Allah pirsa napa mboten? Bahkan apa yang tidak kita tahu di dalam diri kita dan kebutuhan kita, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia nggak bagaimana? Memang sudah cukup pengetahuan Allah tentang kawula panjenengan. Wa fadu'ai, itu beliau. Tapi kawula panjenengan tetap donga. Donga napa mboten? Fadu'ai wa ba'tihali syahidun li biftiqani. Donga kula. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bil walid Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud sakit. Tolong ke kiri. Ugi akhina al-karim Habib Muhammad bin Mustafa Ba'abud. Mungkin estu-estu kerabat beliau yang dalam kondisi model gitu nih, kita tetap bilangi rawuh mereka majelis nambah estu keberkahan mereka majelis. Allahumma amin. Lajengaken nggih. Gusti Allah
sampun cukup ngertos napa ingkang dados hajat kawula panjenengan. Tapi kawula panjenengan tetep donga napa ninggali donga? Bu, jenengan tetep donga, ya Allah. Jenengan paringi anak-anak kula niki dados anak-anak ingkang saleh, tetep donga maten napa mboten? Ya Allah, jenengan paringi rezeki ingkang kathah, nggih napa mboten? Ya apa Gusti Allah gak eruh? Sing sampeyan butuh niku Gusti Allah mboten sumerah, nggih sumerah. Tapi kenapa kawula panjenengan tetap diperintahkan untuk berdoa, bahkan dilarang meninggalkan doa? Dawuhipun para ulama, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Jenengan niku bakal dipun murkai kalih Gusti Allah kalau kamu meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Gusti Allah niku Maha tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dawuhipun fadu'ai dongoku. Dawuhipun yang hadati. Wabti hali nangisku, ibtihalku, ngerengekku. Ini hanya sekedar syahidun li biftiqari. Sebagai saksi bahwa aku ini adalah hamba yang fakir, hamba yang lemah, yang tidak memiliki kuasa apa-apa, sehingga aku walaupun tahu Allah Maha mengetahui dari apa permintaanku, tapi gua tetap merengek datang Gusti. Falihada sirri ad'u. Maka dengan rahasia yang seperti inilah aku tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi yasari wa asari, baik dalam keadaan aku muda maupun dalam keadaan aku sempit. Kenapa? Ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari. Nah ini mahal syahidnya. Ana abdun sara fakhri, kula niki hamba. Semakin saya menghamba kepada Allah, semakin saya merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah yang aku banggakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Anak wong kok semakin menghamba datang Gusti Allah, tambah mulia apa mboten? Para ulama, para kiai, para aulia, mereka itu menjadi mulia. Kenapa? Karena menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Tapi begitu mereka sombong menentang Allah Subhanahu wa taala, langsung tercabut kemuliaannya. Kenapa? Kemuliaan seorang hamba adalah penghambaannya kepada Allah. Allah telah mengakui penghambaan Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia menyebut bukan dengan nama Nabi Muhammad, tapi menyebut dengan gelarnya, yaitu Abdul. Artinya apa? Artinya adalah Nabi Muhammad adalah Abdullah hakikatan. Hamba Allah sing tenanan. Lek sing model-model ngeten iki hamba Allah pancenan, tapi sing mendo-mendo. Lah piye apa? Mosok hamba manut lah. Mosok kemudian hamba salatnya subuh jam 7. Hamba model apa? Dia apa mboten? Lah sementara Kanjeng Nabi Muhammad dengan semua kemuliaannya menunjukkan penghambaan yang diakui oleh Allah Subhanahu. Niku hikmah yang keberapa? Hikmah yang ketiga, nggih Abdul. Ingkang selanjutnya dipun sebutaken Abdullah. Nggih. Penghambaan itu bukan hanya Nabi saja. Memang Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran sering disebutkan, selain dalam ayat ini juga disebutkan di dalam ayat lain. Fa'auhallah ila abdihi ma auha, dan lain sebagainya daripada ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Muhammad sebagai hambanya. Allah juga menyebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beramal taat, di antaranya disebut dengan ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka itu sinang muka bumi tawadhu, niki disebut oleh Allah sebagai hamba-Nipun Gusti
Allah. Maka kalimat abdun itu menunjukkan kemuliaan, bukan justru menunjukkan kerendahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi lailan disebutakan kali Gusti Allah bukan al-laila. Kenapa kok dengan isim nakirah? Niki kok ribut nih. Niki terus napa mboten? Ngapunten dalem estu-estu nyuwun lho niki. Kok jenengan ribut? Pasti keberkahan enggak ada. Ngapunten. Monggo diiman-iman jenengan pun capek mulai jam 2 tadi nggih. Diiman-iman mosok suul khotimah. Dan akhirnya terus ribut. Nggih Bu nggih. Diempat segedi. Nggih, diempat segedi. Masya Allah. Para rawuh, Gusti Allah nyebutaken lailan bukan al-lailan dengan isim nakirah yang artinya adalah ba'dul laili, sebagian kecil daripada malam. Sebagian ulama mengatakan ini adalah rubuk sa'ah, 1/4 jam. Sak jam niku pinten menit Pak? Setunggal jam pinten menit? 60 menit. Lek dibagi 4 berarti pinten? 15 menit. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kurang lebih menika 15 menit Nabi Muhammad di Isra sekaligus di Mi'rajkan. Bahkan Al-Imam Ad-Dibai, jenengan biasa tibaan apa badan? Biasa tibaan apa badan? Maos maulid di tiba. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini pun mengatakan summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsh wa qad nala jami'ul maratib. Syekh Abdurrahman ini pun dawuhaken Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, yang dikembalikan Nabi Muhammad itu ruh dan jasadnya. Wau kalimat abdul hikmahnya wonten pinten wau? 3 nggih. Kurang setunggal. Tambahi setunggal malih. Napa menika? Bahwa dengan lafaz abduhu menika abdihi menika menunjukkan bahwa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan memang ruh dan jasadnya. Kenapa? Allah boten nyebutaken bi ruhi abdihi dengan roh hamba-Nya boten. Tapi Allah memberangkatkan dengan roh sekaligus jasadipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai juga mengatakan tsumma arudtuhu, aku kembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arasy Allah menuju kepada tempat duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla ayyabudal arsy wa qad nala jami'ul maratib, sebelum dingin tempat duduknya orang itu dan telah mendapatkan semua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, semua keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, semua derajat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wong niku kira-kira sing anget tempat lungguhe niku kira-kira pirang menit, Pak? Wis anggap-anggap sing lemu lah. Nggih, sing lemu niki lek lungguh nang gone lester. Terus ngadeg. Nah, kira-kira anget apa mboten? Apalagi tambah nek ngentut, nggih. Tambah anget. Jenengan pegang. Anget sih, sak menit dipegang maneh.
Oh si anget 2 menit ketika mana si anget. Kira-kira sampai berapa menit Pak? Dengan ukuran itu Kanjeng Nabi Muhammad sebelum hilang hangatnya tempat duduknya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sudah dikembalikan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. La iya, lalu itu makhluk Gusti Allah. Allah yang menciptakan waktu dengan Ramadan. Allah mengeluarkan Kanjeng Nabi Muhammad dari hukum waktu yang ada, dikeluarkan. Terus, Allah perintahkan sebagai wali-wali niku juga diberikan kekeramatan, diantaranya adalah barakatul auqat, keberkahan waktu. Jenengan sumerep Sayyidina Utsman bin Affan, beliau niku fi kulli rakaatin khataman, di setiap satu rakaatnya beberapa kali khatam Al-Quran. Dajal para hafidh-hafidhah kon maca Al-Quran mulai awal sampai akhir, ayo pirang jam? Mulai isu sampai sore baru khatam gena bagaimana? Coba lihat bagaimana Imam Syafi'i, beliau menghatamkan di bulan suci Ramadan 60 kali khataman dalam sehari semalam. Ping suwida Pak, kula panjenengan nek ngeteni ping suwida yo genep mulai cilik sampai tuwek. Nggih Ramadan. Masyaallah. Kadang-kadang bulan Ramadan kadang-kadang khatam pisan. Ono sing gak khatam pisan kadang-kadang. Nggih Ramadan. Imam Syafi'i ping suwida. Coba Imam Abu Hanifah, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Beliau menghatamkan 60 di siang, 60 di malam, 120 kali. Hebat Ramadan. Pertanyaannya kama soal kalbe, wong mocone terus derinding mawon ora bakal iso model ngoten niku. Jangan main akal. Ini wali Pak. Wong sing dikasih keberkahan waktu. Jenengan sumber Habib Gures nama badan. Pilih ingin jenengan hadir hall Mbah Kulo Al Habib Muhammad bin Tahir Ba'abud wingi sing ceramah beliau. Beliau niku natos cerita datang kawula. Pilih beliau natos ketemu kali Habib Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur, seorang wali yang terkenal pada saat itu. Sampun situ tangi. Suatu saat Habib Gures menikah badhe berangkat ke Darul Fiqih. Rumahipun Fakih Muqaddam yang dibuat untuk ngajar. Beliau mau belajar waktu itu kalau nggak salah belajar Minhajul Thalibin. Ketika itu kemudian dipun panggil oleh Habib Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur untuk datang, kemudian diajak minum teh, kemudian suruh nemeni sholat. Dengan waktu yang panjang luar biasa, beliau akhirnya ya sudah, kalau begitu memang malam hari ini berarti saya tidak hadir majelis, saya tidak sekolah. Kenapa? Wis jam 09.00, saiki sik dijak ngombe teh, sik dijak dahar, sik dijak jamaah salat domo. Wis gak mungkin cukup. Dia apa benar? Akhirnya wis mutus asa tidak akan sekolah, hari ini libur berarti. Bahkan selesai itu semuanya, Habib Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur mengatakan, Gom, sekarang kamu pergi sekolah. Lalu sudah habis ini waktunya. Gak mungkin masih ada, sudah habis. Atau masih ada, coba lihat jamnya. Dipun tinggalin jam itu, mau jam 09.00 kurang titik. Lubung saat ini kok tetap jam 09.00 kurang titik. Akhirnya berkocak-kocak jam ini paling rusak jamnya. Dari beliau bilang, itu boten rusak. Dipegang tangan itu lalu mengatakan, tidak kan Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur yaf'alu hakada faqifa bi aswafil sholihin. Kalau Abdul Qadir Jilani bisa melakukan yang demikian ini, bagaimana dengan para salaf? Mereka itu barokah waktunya. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kejadian ini sering terjadi di antaranya Ali Al-Habsyi dan lain sebagainya, dan sebagainya. Banyak cerita tentang keberkahan waktunya para aulia. Apalagi Nabi Muhammad, apalagi yang menjalankan Rasulullah Muhammad adalah Gusti Allah.
diberangkatkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan bukan al-laila. Kalau al-laila berarti seluruh malam, tapi lailan kata para ahli nahwu di dalam tafsir-tafsir yang menyebutkan bahwasanya kalau nakirah menika ifadahnya faedahipun adalah ba'dul laili, sebagian kecil daripada malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad menika dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan dulu dengan Isra-nya, tidak langsung dimi'rajkan saja kemudian bertemu dengan Allah lalu dihadiahi sholat? Kan intinya kan ngoten, bagaimana? Intinya kan di situ. Untuk kepentingan umatnya diparingi perintah sholat, yang itu adalah rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kenapa diperjalankan dulu? Hikmahnya di sini dawuhipun para ulama kata, di antara hikmahnya adalah untuk menguatkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bisa dibuat dalil, bisa pembuktian. Lek mi'raj langsung apa Kanjeng Nabi Muhammad dadi buktekne apa, Pak? Tapi kalau diisrakan niki saged dibuktikan. Begitu mereka menunggu Nabi Muhammad jarene Isra, kabeh wong kafir menika dikelumpukaken. Akan makane wong-wong sing imane tipis atau orang-orang munafik seketika itu murtad, pergi dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, mengatakan, ya kalau memang Muhammad itu adalah Nabi, karena saya melihat Nabi Muhammad memang orang yang jujur, orang yang baik, orang yang luar biasa akhlaknya, orang yang sempurna fisiknya dan lain sebagainya, percaya iki Nabi. Tapi lek model ini jarene iso miber teko kuwi Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di waktu yang segitu, oh gendam. Dari mana bu? Kalian nggak percaya? Kapan itu diberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang kejadian Isra dan Mi'raj? Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apakah benar kabar ini adalah datang dari Kanjeng Nabi Muhammad? Ya benar. Kalau memang benar ini kabar dari Nabi Muhammad, yang lebih takjub, yang lebih mustahil daripada itu aku akan mengimaninya. Makanya digelari as-siddiq, orang yang membenarkan. Lalu mereka kemudian mengatakan, menyebarkan hoax tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diumumkan Muhammad lek ngono tak umumne ya, boleh kaum kabeh, boleh bangsa Quraisy kabeh tak umumne bahwa ini telah Isra. Umumkan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak mungkin kitman, tidak mungkin tidak mengatakan kebenaran. Akan dia umum no. Yo, wong seneng diumumkan itu tujuannya biar wong gak percaya, Pak. Tapi memang begitulah, diumumkan kepada mereka, akhirnya mereka pada tak percaya. Kemudian apa buktinya Muhammad? Apakah bisa membuktikan kebenaran daripada apa yang kau alami? Itu dari Muhammad sakit. Aku dapat menghitung bagian yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Saya akan gambarkan kepada Anda tentang sekarang yang ada di Masjidil Aqsa, modeling ini di semua sisi, semua sudut Masjidil Aqsa dapat Kanjeng Nabi Muhammad jelaskan dengan sangat luar biasa, walaupun beliau secara zahir yang dilihat oleh mereka tidak pernah datang ke Masjidil Aqsa. Karena perjalanannya Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh 1 bulan pada saat itu. Umumnya 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Kanjeng Nabi Muhammad bahkan menyebutkan bahwa nanti akan ada 1 kafilah yang datang. Mereka dari rombongan Syam, yang saya tahu mereka begini. Ternyata betul. Kejadian-kejadian yang dialami oleh kafilah itu, wong biyen orang-orang SMS, orang-orang WhatsApp, orang-orang YouTube, Pak.
Kalau saat ini sadar, oh di Sumatera sedang terjadi demikian. Memang tidak terjadi, kenapa? Karena ada kabar yang dikirim. Dan ini sopo sih ngirim, Pak? Aku melihat ontanya begini dikasih tanda. Begitu datang kafilah, kalau ditunggu. Rombongan kosong. Begitu datang ditanyai betul semua yang disebutkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membungkam mereka yang menentang kanjeng Nabi Muhammad. Hikmahnya diisrokan. Kalau perkara yang sudah mustahil modern itu dapat dibuktikan, maka jenjang Mi'raj akan lebih mudah diterima. Paham ya? Lek Mi'raj langsung di Mi'rajkan tanpa diisrokan para rawuh. Pripun lek buktekne kanjeng Nabi, wong-wong iku gak enek sing roh langit, gak ana sing roh majid, sing roh Gusti Allah. Nggih Ramadan. Menurut saya dibuktikan. Ini salah satu hikmah itu. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari dua masjid. Kenapa kok Masjid Haram dan Masjid Aqsa yang disebutkan? Karena memang dua tempat ini adalah dua tempat yang paling mulia. Ada nggih? Ada nggih? Sing paling mulia. Para rawuh, dua tempat ini adalah awal masjid yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal masjidin, masjid pertama yang diciptakan oleh Allah. Dua-duanya Masjidil Haram menika dibangun oleh khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Allah Adam, ada yang mengatakan Nabi Allah Yakub, Nabi Allah ada yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim. Tapi paling banyak yang pendapat ulama yang membangun Masjidil Haram Ka'bah mereka adalah sinten Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Masjidil Aqsa menika yang membangun juga Nabi Allah Ibrahim. Ada yang mengatakan Yakub bin Ishak. Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dua bangunan ini KCE pembangunannya dawuhipun Kanjeng Nabi arba'ina aman 40 tahun. Antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa sesuai dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid yang pertama Kanjeng Nabi? Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kanjeng Nabi jaraknya pembangunan berapa? Arba'ina aman. Arba'ina aman 40 tahun. Dari sini hikmahnya disebutkan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa karena memang dua tempat ini adalah pertama masjid yang dibangun di atas muka bumi. Yang nomor kali disebutkan dari masjid ke masjid menunjukkan bahwa paling mulia perjalanan adalah dari masjid menuju masjid. Kalau panjenengan pulang sholat zuhur kemudian berniat lagi berjalan kepada sholat asar di masjid, itu adalah perkawis ingkang paling mulia. Betul nggih? Pun dawa niki jelas niki pun jam sekala. Para rawuh yang kula muliakan. Minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Yang dimana kami berkahi sekelilingnya. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan yang kami berkahi di dalamnya? Kenapa? Karena memang Masjidil Aqsa menika sampun mulia. Tidak perlu ditunjukkan kemuliaannya, tapi yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan adalah yang kami berkahi di sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Dawuhipun para ulama, diberkahi apa? Diberkahi dengan karena banyak rezeki yang Allah berikan, banyak pohon-pohonan yang Allah tumbuhkan, banyak daripada aliran-aliran sungai yang Allah alirkan,
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, keberkahan menika maksudnya adalah di sekeliling Masjidil Aqsa adalah tempat lahir dan tempat dikuburkannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, tujuannya apa? Agar supaya kami perlihatkan daripada sebagian min litaba'id, menunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para ayat menikah wonten kalih, satu matluwah, satu ghairu matluwah, atau yang disebut dengan tercipta. Sing terbaca Al-Quran, sing tercipta adalah semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kami menunjukkan daripada tanda-tanda kebesaran kami. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika diisrakan menikah dibuka, diberikan ke satu alam jenenge alamul mithal. Alamul mithal. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu mboten teng donya malih. Nggih, mboten teng donya. Karena memang ada ayat yang mengatakan tidak mungkin seorang hamba itu melihat Allah di atas dunia, nggak boleh. Gak bakal bisa. Hikmahnya makanya Kanjeng Nabi Muhammad dicabut dari dunia. Apakah kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menikah kemudian di alam yang lain? Iya, namanya alamul mithal. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya ada melihat seseorang yang dihancurkan kepalanya dengan batu yang besar, kemudian hancur luluh, ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diremukne malih, hancur, bangun lagi, utuh malih, hancur lagi, dan lain sebagainya, dan terus demikian. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad datang kepada Jibril mengatakan, ya Jibril, man haula, siapakah mereka itu wahai Jibril? Dawuhipun malaikat Jibril, alladzina humul ladzina tatafakkaluna ru'usuhum 'anis shalah, 'anis sujud. Mereka itu adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Pertanyaannya ngeten. Waktu itu sudah ada perintah salat napa dereng? Sampun ada perintah salat napa dereng? Loh, tapi kenapa Nabi Muhammad melihat ini adalah umatmu wahai Muhammad, mereka yang berat untuk melakukan sholat. Padahal sholat belum diperintahkan saat itu. Kan oleh sholat setelah Mi'raj. Lalu ini Isra, belum Mi'raj lagi. Kok sampai ditunjukkan keadaan umat? Dawuhipun para ulama, inilah disebut dengan alamul mithal. Alamul mithal itu ketenake ngomong itu kayak proyektor ngono lho. Nggih, koyok video besar, TV gede diperlihatkan. Namanya alamul mithal, alam perumpamaan. Inilah tujuan Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Paham ya? Dan masih banyak dari gua ceritakan dari kelas. Wonten 20 kejadian yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang keadaan umatnya. Makanya moga-moga kalau panjenengan harus sampai sing dilihatkan Nabi niki Moga-moga kalau panjenengan pada sergap salate. Insyaallah hikmah daripada bulan Rajab, hikmah daripada Isra dan Mi'raj, kaula panjenengan memperbaiki salat-salatipun. Allahumma. Aja sampai ternyata kaula panjenengan menika adalah yang dilihat oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang dihancurkan kepalanya. Kenapa? Tatafakkaluna ru'usuhum 'ala sujud. Na'udzubillahi min. Karena berat kepala ini untuk sujud datang Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Makanya lek jenengan niku ningali tiyang ingkang boten salat terus meninggal mati, mungkin jenengan paringi helm. Mbok menawa kuwi iso nglindungi. Ya Allah, helm model apa sing kuat menahan daripada godhone malaikat. Ora
Lek ana keluargane sing gak sholat, aja mbok pelihara. Dawuhipun Nabi Muhammad Al-Haddad, ngingu segawon nang omah kuwi jauh lebih baik daripada ngingu anak nang omah sing gak sholat. Jadi anak kaula panjenengan kok di rumah kaula panjenengan tidak mengerjakan sholat, hati-hati, lebih baik Anda ngingu segawon. Nggih, aja ngingu anak sing gak sholat. Larang mereka, zajar mereka, kasih peringatan kepada mereka, hati-hati. Kenapa? Alasanipun para ulama, karena ketika ada anjing yang ditaruh di dalam rumah kaula panjenengan akan mampu mencegah turunnya malaikat rahmat untuk datang ke rumah kaula panjenengan. Orang-orang rahmat tidak akan adil leboni malaikat rahmat. Ya, itu lek ngingu anjing, lek ngingu anak, ngingu bojo sing ora gelem salat, omah niku mboten hanya tidak dituruni malaikat rahmat, tapi justru Allah menurunkan laknat. Kira-kira luwih becik pundi, gak dituruni malaikat rahmat utawa Allah malah justru menurunkan laknatnya? Setiap hari rumah kula panjenengan dan penduduk dalam rumah itu dilaknat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maka hati-hati ojo main-main perkara salat ini. Nggih, semua ibadah boleh Anda tinggalkan kecuali salat. Salat tidak ada toleransi dalam agama Islam untuk meninggalkannya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sekarat, si Anda sadar nggak? Sadar, wajib salat. Tabrakan, tunggal awal. Sholat dia wajib sholat, perang wajib sholat. Berbeda dengan haji. Haji niku boleh wajib dikerjakan, gila mabatan rukun Islam kan wajib dikerjakan, gila mabatan. Tapi ketika dia tidak mampu, wajib pakai badan, hilang kewajibannya. Zakat wajib pakai badan, wajib. Tapi begitu dia itu tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, gugur apa badan kewajibannya? Gugur. Sholat wajib apa badan? Wajib. Tapi ketika malas sholat, wajib sholat apa badan? Wajib. Dalam keadaan sakit, wajib sholat apa badan? Wajib. Dalam keadaan nggak mampu, wajib sholat apa badan? Wajib. Tapi dengan cara yang berbeda. Makanya syariat mengajarkan gak lagi sholat, dia lunggu, kayak lunggu, ya turu, terlentang, bukan sakit, taruh piring, bukan sakit, dia terlentang, bukan sakit, dia keder, bukan sakit dengan hatinya, bukan sakit dia sholat, Pak. Dia Ramadan, tapi tidak ada rukhsah sama sekali bagi orang yang beriman untuk meninggalkan sholat. Dengan perjalanan ke Jakarta, buka sepur, kodok, sampai betul sholat Pak, sampai nunggu Islam, betul sholat, betul lagi perjalanan kan, betul asal mawon, betul sholat, cari sopo, wajib Anda sholat, nggak bisa wudhu deh, nggak kalau saya mau turun, kalau pulau dia udah ke Jakarta, pulau biasanya ambil yang tidak meninggalkan sholat banyak jadwalnya, tapi mesti ketemu orang sing jadwal, sing kira-kira itu mesti butuh ninggalin sholat. Maka saya turun menuju ke sepur nih. Begitu sepur meh mandek, buka langsung buka mencolot, wis wudu bisa. Namanya aja titik utama kalau memang itu saya nggak bakal wudu. Akhirnya sholat subuh Allah berprong rakaat. Cepat nih. Paling berhentinya sholat apa namanya? Berhentinya sepur itu 6 menit. Sholatnya lebih seperti titik. Kadang-kadang bermata kusuk harap waktu itu ketinggalan Pak. Tapi tetap sholat. Kemudian melayu. Tapi kalau pikir-pikir rasa ngomong sak sepur kayak aku kabeh. Kira-kira ketinggalan kabeh ya betul Pak. Tapi pikir-pikir ya bener-bener aku ae sing model-model iki liyane ben sholat nanggone sepur lha kudu saged kudu tayamum. Oh kula najis kabeh hormatil waktu. Tetep kudu sholat. Sholat hormatul waktu.
Nggih, ngurmati waktu Allah Akbar engko ditandani. Paham nggih? Paham nggih? Sakit harus tetap sholat. Tapi saya lagi diinfus gak bisa wudu. Wudu tayamum. Pripun tayamum belajar. Nyelu otak kiai, nyelu ustaz kon tayamum. Selesai toh? Gampang. Terus sholat. Engkau lah saumpama menikah ada beberapa hal yang menyebabkan harus kodok ya dikelompok. Tapi harus sholat. Makanya itu ini sebagai penutup terjadi wonten sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tanggal datang kanjeng Nabi. Saya akan masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Nggih. Masuklah Islam. Tapi saya tidak dapat meninggalkan daripada kebiasaan buruk saya. Mulai cilik dulu pun dilatih zina. Mulai cilik pun terlatih zina. Berbuat zina, paham nggih? Hubungan tanpa mahram, tanpa akad nikah. Wis, kula niku mulai cilik wis kadung fase lek ngomben-ngomben. Ora iso. Saya tidak bisa meninggalkan fahisah. Niki pripun kanjeng Nabi? Apa saya masuk Islam? Saya boleh enggak begini? Dari kanjeng Nabi diterima, ya masuk Islam. Terus dipegang dadane kanjeng Nabi. Itu nang agar kali kanjeng Nabi tidak lepas tangan kanjeng Nabi yang mulia itu dari dada orang ini, tidak keluar dari dadanya orang ini kecuali orang ini telah merasa bahwa dia tidak akan pernah lagi berzina. Dan Muhammad mengatakan, apa aku ridho lek sing atau ibumu dizinai orang lain? Apa Anda ridho kalau saudara perempuanmu yang dizinai oleh orang lain? Tidak, kanjeng Nabi. Ya sudah. Kenapa kamu menzinai orang? Langsung mereka nangis tobat. Setunggal malih wonten kelompok kata kepada Nabi Muhammad. Dipundhawuhaken, ayo masuk Islam. Nggih, saya masuk Islam. Saya siap melaksanakan semua rukun-rukun Islam. Haji, zakat, kabeh siap kecuali sholat. Pulang alas gak sholat, pray sholat. Yang itu kanjeng Nabi bilang, langsung bisa, ladina la ruku'a fi. Tidak ada agama yang tidak ada sholat. Tidak ada agama kalau tidak ada sholat. Paham ya? Makanya Abdullah bin Abi Haddad mengatakan bahwasannya as-sholah fiddin, sholat itu di agama bimanzilatir ra'si 'alal jasad. Kedudukan sholat ini seperti kedudukan pada jasad kula panjenengan adalah kepala. Karena koyok dene wong niku la ra'sa fi, mboten gadah kepala, la hayat. Tidak ada kehidupan. Enak wong mboten gadah tangan. Niku sik saged urip napa mboten? Tiyang mboten gadah sikil, saged urip napa mboten? Tapi manusia tidak punya kepala. Pernah nggak kita lihat wong nggak berindas? Kita pernah lihat kalau ingin ningali video pak. Niku wonten tiyang hidup keadaan sehat, aktivitas biasa, padahal nggak duwe sikil. Mulai kok ngene, mulai ngene. Niki dipotong di operasi. Dia potong-potong beberapa ini, tapi si urip bertahun-tahun pak sampai tua. Tapi belum pernah ada ceritanya wong nggak berindas urip. Nggih, kedudukan sholat koyok kepala. Nggih, maka tidak ada agama kalau tidak ada sholat. Nah, muga-muga Allah panjenengan kuwabeh niki termasuk mugi mushola. Termasuk wong sing mendirikan sholat Allahumma sajane niki tasih wonten innahu wa samiul alim. Niki domir hu niki balik teng pundi? Teng Gusti Allah napa teng Kanjeng Nabi Muhammad. Khilaf para ulama, kebanyakan mufassirin mengatakan innahu niku ya Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha memandang dari apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai ulama mengatakan hu, domir hu itu tidak jauh kok. Kalau dikaitkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Innahu was-sami'. Sami' apa? Mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Basir, melihat apa? Melihat apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian-kejadian itu, dan Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, muga-muga kula panjenengan kabeh tambah tresno dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Tambah ngegunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk wong-wong sing cinta kepada Nabi Muhammad dan apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para ulama yang meneruskan perjuangannya, dari ahli bait yang menjadi keturunannya, dari syariat yang telah disyariatkannya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin ma'dikat wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin ma'dikat wa ma qadatallahu lana min amrin faj'al akibatahu rusyda ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu bikum samihun dalam tafsir. Pilih konten kita itu lagi gua matur mulai awal sampai akhir belum sampai dari bang Sami. Tapi ini mau gadah oleh sekedap untuk panjenengan dengan turun nama badan. Kanjeng Nabi dawuh akhiru minal istighfari fi syahri Rajab fa inna lillahi fihi utaq fi kulli yawm fi kulli sa'atin minhu utaqa'u minan nar. Bulan Rajab ngekeh ini istighfar. Kenapa Allah gadah di setiap hari, di setiap saat di dalam hari-hari bulan Rajab pembebasan dari siksaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, siksa neraka. Kira-kira niki kabeh pengen dientas sangka siksane neraka Gusti Allah. Kula tuntun istighfar dengan sayyidul istighfar ping 3. Dawuhipun Kanjeng Nabi kok sing ngucap sayyidul istighfar di siang hari sebelum dia itu bermalam hari, dia mati maka fahuwa min ahli jannah, pasti ahli surga. Siap nggih? Makin jenengan mari ngeten terus amale tiap hari. Awan ping 3, bengi ping 3. Kula tuntun nggih? Ikuti bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
salam. Nabuki dengan sifat Rabbil firli warhamni wa tub aliyya dibaca 70 di pagi, 70 di malam. Jawi pun tidak akan disentuh api neraka kulitnya. Allahumma amin. Rabbil firli warhamni wa tub. Apa nggih? Ping 70 awan, ping 70 bengi. Ngoten nggih? Dados oleh-oleh dina niki. Ngoten nggih? Jazakumullah khair. Monggo dipun amini doa saking Sayyidul Walid Abah dari Mustafa. Mungkin esuk-esuk dipun diparing kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Dipun talqin dzikir nggih. Dipun talqin dzikir mugi-mugi kalau panjenengan ketika mengucapkan ini Allah kasih kesempatan saged ucap menika mungkin di akhir kehidupan kalau panjenengan juga diberikan kesempatan oleh Allah saged ucap talqin dzikir menika nggih, sehingga nanti kalau panjenengan insyaallah husnul amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. إلا الله